kembali lagi bareng aku, Otsa. Nah, kali ini aku bakal curhat tentang yang aku kemarin abis konsul sama psikiaterku. Sebenarnya di sini tuh ada dua permasalahan. Yang pertama keluarga, yang kedua soal cinta. Nah, dulu aku cerita dulu yang tentang aku yang cinta dulu ya. Karena keluarga terlalu panjang, aku cerita tentang cinta dulu. Aku itu kena bipolar, diagnosis sama dokter, dan aku sekarang udah konsumsi obat terus menerus pagi bangun tidur sama sebelum tidur aku minum obat agar kondisi moodku itu tuh tetap stabil, biar aku nggak meledak-meledak, atau di saat aku lagi depresi, posisi aku lagi depresi aku benar-benar kayak terpuruk. Nah, di saat aku lagi manic aku benar-benar gak ngerasa capek sama sekali. Oke, pertama itu aku ngalamin toxic relationship. Salah kali penyebutannya, soalnya nggak jago bahasa Inggris. Aku ngalamin itu sejak awal masuk perkuliahan. Nah, dulu aku pernah pacaran. Aku pacaran tuh dari mulai SMP kelas 1. Tapi aku nggak pernah ngerasain laki-laki yang sampai ngatain aku atau bahkan mukul. Ya ngatain dulu lah, jangan kepukul dulu, ngatain aku dengan kata-kata yang gak pantas, aku gak pernah. Tapi semenjak aku kuliah, aku ketemu sama laki-laki itu, aku ngejalanin hubungan, aku nyaman. Nah, mulai saat itu aku merasakan yang namanya toxic relationship, yang selama ini aku cuma baca di Wattpad dan dengar cerita orang, dan aku ngalami itu sendiri. Nah, aku kenalan sama, kita sebut aja Boy. Aku kenalan sama Boy, kita satu jurusan. Awal mula sih dia baik banget. Dia orang yang paling baik. Dia mengerti aku. Dia juga bukan tipe orang yang awalnya tuh baik banget kayak laki-laki yang awal pacaran gitu. 3 bulan berlalu kita sama-sama saling sayang, saling suka. Aku backstreet karena mama kan melarang aku pacaran. Aku nakal, aku tak pacaran walaupun sembunyi-sembunyi. Nah, mulai saat itu aku udah mulai sayang sama dia karena kita satu jurusan dan kita deket banget, tiap hari ketemu, dan kebetulan juga waktu itu praktikum dan lab aku sama dia juga. Dan situ dia orang yang paling baik menurut aku, karena aku tipe orang yang nggak bisa sendiri, nggak ada yang merhatiin, karena aku pernah merasakan namanya kehilangan. Jadi aku harus diperhatikan, dan itu harus lawan jenis kalau aku. Nah, mulai saat itu dia udah kayak awal itu pertengahan 6 bulan, awal 6 bulan itu dia udah mulai keluar sifat yang kayak ngelarang ini, ngelarang itu. Aku berteman pun harus dibatasin. Aku punya sahabat dari SMA. Nah, dia tuh mulai ngelarang aku main sama dia. Jadi aku mulai menjauh dulu sama teman saya SMA aku itu. Nah, mulai saat itu aku kira kan cuma teman SMA aku, karena aku dulu sering jalan sama teman SMA aku ini perempuan. Nah, terus lama-lama kok teman kuliahku juga, temannya satu kelas pun iya. Jadi aku mulai menjauh, pergaulan circle pun aku udah mulai tertutup. Aku cuma tahu dia aja. Nah, sampai pada saat dia udah mulai posesifnya begitu banget, hampir tiap hari kita berantem, tiap hari kita ribut, tapi itu belum keluar yang namanya kata-kata kasar. Nah, sampai akhirnya aku cuma menceritakan semua masalah keluargaku pada dia. Disitulah mulanya dia udah mulai jadi orang yang paling kasar menurutku. Dia bilang tegas, tapi menurut aku bukan tegas. Tegas itu ngomong tapi nggak perlu pakai bahasa yang membuat hati orang tersakiti, bukan, apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk digunakan ke pasangannya. Jangan kan pasangan, ke teman aja udah nggak boleh. Kalau kita ngomongin teman kayak ya bang pantas tak, tidak kan teman-teman. Nah, makanya mulai saat itu dia udah mulai tuh kayak marah sama aku. Marahnya pun bisa emosinya tuh gak terkontrol. Nah, mulai saat itu dia udah mulai kayak ngeluarin kata-kata yang gak pantas dikeluarin. Baru dia cemburu karena aku di satu kelompok itu aku punya teman laki-laki.
Dan teman laki-lakiku pun dia punya pacar, dan aku nggak mungkin menikung itu. Selama aku pacaran sama si boy, aku nggak pernah selingkuh sama sekali, nggak pernah selingkuh, nggak pernah berniat untuk selingkuh pun tidak pernah. Dan bahkan si boy ini lebih aku utamakan dibandingkan keluargaku banget. Dulu boy lebih di atas daripada keluargaku. Dulu kan nggak tahu ya, mungkin karena aku terlalu cinta atau gimana, pikiranku tuh cuma boy aja. Dia keluargaku yang enggak, apalagi adikku. Makanya adikku nggak suka banget. Aku sih ngerti, aku paham sekarang karena keluargaku nggak mau aku salah jalan. Aku pun nggak bilang boy ngajak aku ke salah jalan, enggak. Mungkin karena boy berusaha untuk mencari jati diri, jadi dia menjadi orang yang seperti itu. Terus kita menjalani hubungan 6 bulan, terus di situ dia udah mulai kasar sama aku, udah mulai posesif, udah mulai cemburuan yang berlebihan, sampai circle pertemanan pun dia batasin. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma tahu kuliah kampus. Bahkan 1 menit aku terlambat ke chat aja, aku dibilang lu pergi kemana, lu selingkuh ya, coba screenshot chat lu. Aku nggak apa, kalau aku ganti password dan segala macamnya, pokoknya semua harus dia tahu. Sampai pada akhirnya ada mantanku yang ngechat aku. Aku udah nganggap dia abang, soalnya emang dia baik banget sama aku. Aku pun udah nggak punya rasa, maksudnya untuk kembali sama dia pun enggak. Kalau memang aku mau kembali sama dia, kenapa bukan di saat aku lagi ribut sama boy aku kembali sama dia? Tapi aku nggak mau, karena aku ngejalin hubungan sama boy, bukan sama abang aku itu. Nah, mulai saat itu dia mulai cemburu bukan main. Sampai akhirnya setiap ada chat lawan jenis, maupun mungkin kalau kurir pengiriman atau begitu, dia bisa cemburu, bisa banget. Bahkan orang yang nge-follow aku pun dia perhatikan, dan nge-like pun dia perhatikan, yang nonton story pun dia perhatikan. Dan yang paling bahaya, temen angkatanku pun dia perhatikan. Jadi temen angkatanku pun yang gak pantas untuk dicurigain, semacam kayak ketua angkatan pun dia perhatikan. Jadi aku dibatasi untuk bergaul sama sekali. Aku seperti orang yang nunduk banget sama dia. Di sisi lain sih, aku sayang sama dia, sayang banget dulu. Aku mau dia tuh kembali sama seperti waktu aku kenal dia, waktu aku tahu dia. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa begitu, atau karena dia takut kehilangan aku atau gimana. Makanya setiap aku putus, aku kembali, aku putus, aku kembali, aku putus, aku kembali, aku putus, aku kembali. Karena dia pun yang paham dia aku, yang ngerti dia aku, yang tempatnya dia mengeluh pun aku. Nah, mungkin karena dia nganggap aku rumah, jadi dia ngebuat semuanya tuh mau luapan emosi, kebencian, atau bahkan rasa sayang pun dia luangin ke aku semua. Tapi karena udah mendarah daging gitu ya, namanya emosi, jadi semua limpahnya ke aku. Jadi setiap ada masalah, bahkan dia sampai bisa bawa orang tua aku, oh pantas lu gitu, didikan orang tua lu gini, kalau enggak orang tua lu kan begitu makanya lu gitu. Itu yang buat aku tuh kayak emosi banget sama dia nih. Nah, sampai pada akhirnya pertama itu insiden yang dia nyubit aku sampai biru memar berdarah. Nah, aku lagi makan bakso di bakso langganannya aku, yang di tempat kuliahku semua pada tahu pasti. Nah, aku makan di situ, duduk sama dia berdua, duduk. Pas duduk, dia baca chatnya, namanya chat perempuan ya, kalau lagi bahas, dia bahas mantan, temanku bahas mantan, aku juga ikutan bahas mantan. Kan ini mantan, aku udah nggak punya perasaan, aku cuma ngebahas doang, mantan lu gini, mantan gue juga gini, makanya. Nah, di situ dia langsung berapi-api, dikiranya aku mau balikan, padahal nggak ada sama sekali kata di situ balikan. Aku cuma ngebahas mantan, itu bahas mantan, cuma bahas temanku bahas mantan, aku bahas mantan. Jadi kita tuh satu grup tuh ada 4 orang, kita cuma bahas mantan doang, nggak ada berniat untuk kembali sama sekali, nggak. Nah, dia di situ cemburu dan langsung tiba-tiba dia tuh nyubit, ini kan sama aku ya, kan aku pakai gamis waktu itu, nyubit begini, rasanya ya Allah ya Robbi, aku cuma bisa begini dong. Di sisi lain aku malu kalau aku teriak, dan dia pun ngeliatin muka aku tuh kayak gini, awas ya, awas.
Dia tuh kayak ngawasin aku, jadi aku tuh takut. Aku cuma gitu doang, nahan. Itu pun bukan 1 kali sayang, 5-4 kali. Pokoknya itu ada bekas marah. Dulu di HP aku tuh aku pernah foto tapi hilang, tapi teman aku pernah lihat karena aku baliknya nggak ke kos, aku baliknya ke rumah teman aku. Nah waktu selesai dicubit aku nggak bisa jalan sama sekali, aku ikut gemetar, aku lemes, aku pelan-pelan jalan kayak orang biasa sampai akhirnya aku di motor sama dia. Aku bilang jangan bawa aku ke kos, aku bawanya ke rumah temanku karena aku takut nanti adekku nanya aku kenapa. Mungkin karena adekku punya firasat aku lagi ngejalanin hubungan yang salah, jadi dia gak banyak nanya juga. Aku cuma bilang gue nginep di rumahnya si ini nih, nanti besok gue sama dia datang. Soalnya kalau gue pulang ke rumah nanti gue pakai daster, gue ketahuan dong gue kalau gue habis digebukin, nanti dia nanya dan segala macamnya. Gue nggak mau karena gue juga di situ lagi kuliah juga, gue takut nanti bermasalah urusan kampus aja sama kampus gue juga. Akhirnya gue tinggal di rumah teman gue dan dia ngobatin sambil nangis. Ya Allah Kanisa, siapa yang bikin gini? Si boy. Dia ngompresin, gue nangis sampai gue tidur, dia ngobatin, gue tidur. Besoknya dia minta maaf, dia ngerasa bersalah, dia bawain gue bunga. Ya gue luluh, gue ngerasa oh dia udah nggak gitu lagi, ya udah. Dan dia ngulangin hal yang sama lagi. Saat kejadian gue nggak sengaja gitu ya, gue ngobrol nih bercanda sama dia, bercanda. Kalau lagi bercanda ya enak aja, tapi kapan gue nyenggol dikit aja ada perkataan dan dia nggak suka, itu bisa jadi bom. Dan gue orang yang panikan banget. Apalagi kalau nyokap gue udah nyari, lu di mana? Dan gue sementara sama dia, gue udah panik banget. Gue mau jawab apa? Karena nyokap kan ngelarang. Dan dia nggak bisa ngeredam rasa panik gue itu. Sampai akhirnya waktu itu gue lagi sementara bercanda sama dia, tangan gue kena ininya, kalau nggak salah apa ininya, tak gitu. Dia langsung ngebalik tuh, ngebalik langsung pok di sini. Gue nggak nengok ke dia, gue langsung begini. Karena kenapa? Berdengung, dari sini sampai sini berdengung kayak gue cuma gini. Gue langsung ngomong gini, seumur hidup nyokap bokap gue nggak pernah mukul gue sampai semacam ini. Langsung gini. Dia ngeliatin gue kesakitan, dia meluk gue. Aku minta maaf, aku emosi, dan gue maafkan itu. Gue sama sekali nggak bisa ninggalin dia karena emang gue sayang, dan gue juga punya itu yang selalu gue simpan sebenarnya. Gue mau dia tuh kembali ke dia yang dulu, yang nggak kasar. Atau mungkin dia memang sifatnya orangnya begitu, tapi dia tahan karena kita masih awal pacaran. Gue selalu bilang, cuma gue doang yang bisa ngertiin lu, gue mohon lu berubah. Dia bilang berubah, tapi 1 hari kemudian dia bakal begitu lagi. Dan untuk kekerasan itu udah berkali-kali, bukan cuma 1 kali 2 kali. Nah dia selalu buat hal yang sama. Gue jujur aja nih ya, untuk kamu boy, seumur umur aku gak pernah nyelingkuhin kamu sama sekali. Cuma firasat kamu aja. Dan kamu juga terlalu ngelarang aku untuk nge-expose apa yang aku punya. Nah mulai semenjak aku putus sama kamu, aku bisa begini, aku bisa ngomong, aku bisa mengutarakan isi hatiku ke orang lain, aku bisa tahu aku nih sakit, dan kamu menambah luka untuk aku. Dulu kalau gue lagi panik, ada gue batuk. Dulu kalau gue lagi panik nih ya, di atas motor gue kalau lagi panik, gue bisa gemeteran sampai pingsan. Nah di saat gue pingsan, dia mukulin gue, dia mukulin paha gue, suruh gue bangun. Gue kan pingsan, gue kalau udah panik gue tuh pingsan dan badan gue tuh membeku. Dia mukulin gue di motor, baru mukulin gue bilang gini, bangun lu, nyubitin. Maksud gue tuh kasih baik-baik dong, gue manusia, gue sakit, dan lu nambahin itu. Dan yang paling gue benci,
di saat gue sakit keluar masuk rumah sakit, dia ngatain gue tuh acting. Dia ngatain gue acting berkali-kali gue masuk rumah sakit. Nyokap gue datang dari kampung, dia nyembuhin gue, dia nyembuhin gue di rumah sakit, nyokap. Dan gue udah pulang nih. Gue ngomong sama si boy, dia ngomong apa? Nanti lu juga lagi acting lagi biar diperhatiin. Dulu gue gak bisa ngomong gini karena gue takut. Karena gue takut lu salah jalan. Gue bisa speak up karena gue yang kesakitan sendiri. Lu udah minta maaf, lu udah ngomong 1 tahun gue gak pernah ngechat lu udah gak pernah juga ngechat gue, dan tiba-tiba lu muncul, lu minta maaf sama gue. Itu gak bakal bisa ngobatin rasa sakit hati gue di lu, rasa traumatik gue sama lu. Lu pernah gak sih mikirin gue kalau gue setiap tidur mimpi lu ngegebukin gue, kampret? Gak kan? Apa lu pernah berusaha untuk mengobati apa yang lu... Gak kan? Gue sih gak berharap itu, gue cuma mau bilang berhenti nyakitin orang lain, berhenti ngebuat luka. Kalau lu udah tahu dia terluka, jangan nambahkan luka. Kalau memang gak suka, tinggalkan saja. Kau peluk dia, tapi kau tak melukai dia. Rasa sayang itu bukan karena ambisi lu untuk memiliki dia, tapi menyakiti. Enggak. Kalau lu sayang, lu biarkan dia untuk bisa hidup, bukan lu bunuh dia pelan-pelan. Mulai saat itu, gue udah mulai kayak, awalnya sih gue pernah ribut sama dia karena dia dekat sama juniornya, dan dia lebih ngebela juniornya, dan juniornya juga cari muka. Jadi seakan-akan gue salah, kayak akunnya hilang, gue yang disalahin. Gue ngapain? Kerjaan gue mau ngapain? Hapus akun lu? Nggak ada gunanya. Lu mau berkoar juga terserah. Dan gue juga gak ngelarang lu untuk selingkuh. Kalau mau selingkuh silakan, gue pergi. Sampai akhirnya gue udah capek karena dia terlalu sering deket sama... Oh iya, gue lupa. Dulu gue pernah satu kelompok sama temen gue. Nah, gue gak sengaja tuh temen gue megang ini gue, gak sengaja coy, gak sengaja cowok megang ini gue. Baru gue langsung spontan dan dia ngeliat, dia ngatain, ngechat gue ngomong gini, enak gak abis dipeluk-peluk? Lu udah biasa ya dipeluk sama cowok lain, enak kan lu ngerasa nikmat kan dipeluk sama temen cowok? Padahal itu teman dia juga. Serendah itu kah aku di matamu sayang? Gua tahu yang mana baik yang mana enggak. Karena gua ngehargain elu, makanya gua nggak selingkuh. Gua nggak ninggalin elu. Gua berusaha untuk ngerubah elu menjadi orang yang lebih baik, tapi tetap orang nggak bakal berubah kalau bukan dirinya yang berubah sendiri. Sampai gue berbusa pun gak bakal berubah. Sampai akhirnya gue putus sama dia. Kita tuh lost kontak selama 1 tahun, sama sekali. Walaupun satu jurusan, ngeliat mukanya juga tiap hari. Itu yang buat gue susah ngelupain dia itu juga, karena tiap hari gue ngeliat dia. Itu mungkin juga karena gue beda lab ya. Jadi karena beda lab, di saat itu juga gue udah mulai gak terlalu nyari dia atau nggak terlalu mikirin sesuatu hal tentang dia, jadi gue bisa nyari hal yang lain. Nah, dulu gue punya temen namanya Ru. Nah, itu Ru itu teman gue waktu sama-sama belajar move on. Kita masuk di sekolah modeling. Nah, mulai saat itu gue udah nyibukin diri gue sendiri. Gue ikut-ikut model, gue ikut-ikut make up, gue ikut-ikut foto. Nah, dulu gue udah putus, tapi gue tetap diposesifin coy. Dan gue kembali lagi karena gue kira dia bakal mau baik lagi. Sampai akhirnya gue capek sendiri, gue pulang ke kampung, nyokap gue panggil gue ke kampung. Gue diobatin kayak diruqyah gitu sama nyokap biar gue tenang. Dan gue kembali untuk kuliah. Dan gue berpikir, udah deh, mau sampai kapan gue begini, daripada gue nanti tambah sakit. Gue hampir percobaan bunuh diri karena gue terlalu stres, ngelakuin apa aja salah di mata dia. Dan gue juga toksik banget. Tugas dia gue kerjain,
Tugas dia juga sih sebenarnya, kadang tugas gue juga dia kerjain sih, cuma lebih banyak gue ngerjain tugas dia. Dan dia itu perhitungan, itu yang gak gue suka, perhitungan. Untuk kamu boy, gue sebenarnya udah maafin lu. Cara minta maaf lu juga lewat chat sih, lewat chat tiba-tiba maafin gue ya gini. Dia bilang oh iya gue maafin lu, tapi yang lu buat itu belum bisa hilang. Lu tau nggak boy, pacar gue yang sekarang Mas Adi Sarmanto, dia yang antar gue berobat bekas semua yang lu buat di kehidupan gue. Dia biayain gue berobat, dia beliin gue obat, dia betul-betul bantu gue untuk sembuh. Dia yang jadi temen gue di saat gue mimpi buruk. Gue nelpon atau gue chat, mas aku mimpi digebukin sama boy, aku mimpi ini mas, karena lu boy. Gue cuma bilang berhenti untuk nyakitin hati perempuan. Kalau memang lu gak suka, lu tinggalin daripada lu meluk hanya untuk nyayat hatinya doang. Lu gak tahu prosesnya dia untuk sembuh. Gua minum obat boy, lu gak percaya tuh gua ambilin obatnya kayak daster. Nih obat yang gua minum rutin bangun tidur. Jadi tolong untuk kalian yang menjalani hubungan toksik, kalau kalian ngerasa oh gue udah salah nih, gue dimanfaatin, atau gue udah terlalu candu sama ini laki-laki, berhenti sayang. Nanti kalau lu yang stres, lu yang pusing, lu yang capek ngobatin diri lu sendiri, sama kayak gue. Emang susah, tapi emang harus dijalanin, harus dilewatin. Dan percaya, percaya Allah bakal ngasih orang yang terbaik di saat lu benar-benar pasrah. Gue gak minta apa-apa, gue udah ngerasain macem-macem laki-laki, mulai dari keluarga gue sendiri sampai orang yang deket sama gue, nyakitin dari model apapun. Gue cuma minta tolong kembalikan hati gue yang utuh. Dan alhamdulillah pelan-pelan Tuhan Allah kembalikan itu. Emang gak instan, tapi rasakan prosesnya. Dan sebenarnya gue gak nyesel untuk ngerasain ini semua, enggak, karena suatu pelajaran untuk kehidupan gue yang lebih baik lagi. Cara gue menghargai orang, cara gue untuk menyayangi sesama manusia gimana. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, mau fisik, psikis, jaga. Itu untuk masa depan, karena kehidupan tuh masih panjang. Dan satu, jangan pernah bahagia di atas penderitaan orang lain. Bahagialah di atas dirimu sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Aku Otsah, dadah.